Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua mahasiswa. Eh, kita akan lanjutkan untuk perkuliahan teori akuntansi. Kali ini kita akan bicara tentang biaya. Bab 9 dari buku Suarjono. Presentasi ini juga akan saya dasarkan pada slide yang dibuat oleh Profesor Suarjono untuk melengkapi bahan bacaan yang ada di dalam buku beliau. Nah, tujuan pembelajaran itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tujuan pembelajaran. Mulai dari pengertian biaya sampai kemudian bagaimana menyusun laporan laba rugi dengan penyajian yang layak. Bagian terakhir ini tidak akan kita bahas menggunakan buku ini, tapi nanti Anda bisa secara mandiri untuk melihat bagaimana penyajian yang layak untuk komponen biaya pada laporan keuangan. Nah, ada di dalam buku itu ada pengertian biaya yang diberikan atau dikutip dari FASB atau FSB. Kemudian ada yang berasal dari Sprouse dan Munich, Anthony Hopkins dan Merchant, kemudian juga ada Paul Grady dan yang lain. Namun sebelumnya kita lihat bahwa ada beberapa hal yang berhubungan dengan hal-hal teoritis tentang biaya. Pertama, biaya itu berkaitan erat dengan penelusuran cost pada tahap pembebanan. Anda ingat bahwa yang cost yang dimaksud di sini adalah pengukur di dalam akuntansi, yaitu sejumlah pengorbanan yang dilakukan oleh entitas untuk bisa mendapatkan sebuah aset. Nah, aset kemudian kan kita pakai. Nah, pemakaian itu menyebabkan sebagian dari aset itu habis terpakai. Nah, habis terpakainya aset ini itu bisa disebut dengan biaya. Nah, bagaimana biaya ini berkaitan erat dengan kita menelusuri cost yang kemudian kita bebankan pada tahun terjadinya. Nah, cost sendiri nanti seperti yang lihat poin pertama ini harus bisa dipecah menjadi bagian yang belum habis dan bagian yang sudah habis. Bagian yang sudah habis akan menjadi biaya yang dibebankan pada periode terjadinya. Sementara bagian yang belum habis itu tetap menjadi aset bagi perusahaan. Contohnya adalah kalau misalnya Anda beli sebotol minum atau 1 galon minum, maka sebanyak yang sudah Anda minum itu adalah yang menjadi biaya yang terpakai pada periode tersebut, dan sisa yang belum Anda minum itu adalah yang masih menjadi aset Anda. Nah, untuk pengukuran laba harus ada penandingan biaya secara tepat dengan biaya untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Contoh paling gampang nanti akan kita berikan yaitu ketika perusahaan harus membuat barang jadi dengan bahan baku, biaya tenaga kerja dan BOP yang mereka gunakan. Nah, di sana akan ada penandingan antara biaya dengan pendapatan yang dihasilkan melalui biaya tersebut. Nah, biaya dari definisi yang tadi saya sebutkan yang ada diberikan oleh FSB, Sprouse dan Munich dan yang lain-lain, ada beberapa makna yang terkandung di sana. Yang pertama adalah bahwa biaya itu adalah aliran keluar atau penurunan aset. Tadi saya contohkan ada pembelian minum atau kita ganti dengan pembelian BBM, bahan bakar minyak. Ketika kita beli sebesar katakan 100 liter, maka uang yang kita keluarkan katakan 100 liter itu berarti sekitar 1 juta rupiah. Maka yang sudah terpakai, maka ketika kita membeli, kita memiliki aset 1 juta rupiah dalam bentuk BBM. Nah, begitu kita menggunakan BBM tersebut,
maka BBM tersebut akan berkurang. Kalau tadi nilainya 100 liter itu setelah 1 juta, katakan sudah terpakai 3 atau 4 liter, maka 3 atau 4 liter itu adalah gambaran penurunan aset perusahaan. Itu yang pertama. Kemudian setiap biaya adalah berasal dari operasi utama atau operasi sentral di dalam perusahaan. Nanti akan ada pembahasan tentang apa yang disebut dengan rugi, yang merupakan juga punya sifat seperti biaya, tetapi bukan merupakan bagian dari operasi sentral perusahaan. Kalau biaya itu harus operasi sentral dan perusahaan. Nah, terjadinya biaya selain menurunkan aset, juga bisa menaikkan kewajiban. Bisa salah satunya aset turun atau kewajiban naik, bisa dua-duanya. Aset turun, kewajiban juga naik. Nah, karena kewajiban, karena penurunan aset, sementara kewajiban tidak berubah, berarti juga bisa berupa penurunan ekuitas perusahaan. Itu tingginya biaya. Kemudian kelima, bisa diukur dan dikaitkan dengan cost. Kita sudah jelaskan hubungan biaya dengan cost. Kemudian yang keenam, bukanlah berasal dari transaksi dengan pemilik, sehingga dividen tidak bisa dikatakan sebagai biaya. Pembayaran dividen kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham bukanlah biaya. Kemudian yang ketujuh, ini yang akan menimbulkan diskusi nanti adalah bahwa biaya itu harus untuk menghasilkan pendapatan. Kalau bukan untuk pendapatan, maka itu bukanlah biaya. Kasarnya seperti itu, tapi nanti akan ada pembahasan yang cukup luas, cukup dalam di dalam bab 9 Suarjono ini. Nah, pertanyaan yang kemudian relevan adalah apakah biaya itu aliran fisik atau aliran moneter? Misalnya gini, saya menggunakan bahan bakar minyak tadi. Nah, katakan 1 liter itu bisa digunakan untuk kendaraan sejauh 10 kilo. Nah, sekarang saya sudah berjalan sejauh 20 kilo. Nah, pertanyaannya, tentu 2 liter sudah terpakai. Nah, 1 liter untuk 10 kilo, berjalan 20 kilo. 2 liter sudah terpakai. Nah, apakah itu aliran fisik, yaitu berkurangnya bahan bakar minyak yang ada di tangki saya, ataukah aliran moneter, yaitu berkurangnya rupiah, nilai cost yang tadinya ada sebesar 1 juta, turun menjadi misalnya katakan 20.000, 2 kilometer. Nah, FASB memaknai biaya sebagai kejadian fisik, karena memang disebabkan karena ada penyerahan barang atau jasa atau penggunaan barang atau jasa. Nah, sebaliknya, Vernon Kam pada tahun 1990 menyampaikan bahwa di halaman 403 bahwa biaya adalah penurunan nilai aset atau peningkatan nilai kewajiban atau hak pemegang saham yang menyajikan cost dari atas penggunaan barang atau jasa oleh entitas untuk menghasilkan pendapatan pada periode tertentu. Nah, sehingga di sini tersirat adalah bahwa biaya adalah aliran moneter. Jadi berbeda antara pendapat FASB sebagai sebuah lembaga dan Vernon Kam sebagai seorang akademisi. Nah, kemudian di halaman 403 tadi, Kam memasukkan periode sebagai ukuran untuk mengukur biaya. Jadi biaya itu selalu berhubungan dengan sebuah periode. Kemudian ada beberapa istilah yang berhubungan dengan biaya di sini. Anda bisa lihat ada 7, ada cost, ada expired cost, ada unexpired cost, ada expenditure, ada disbursement, ada charges, ada cost of goods sold. Nah, nanti Anda bisa lihat di lampiran 1 dari buku Suarjono. Nah,
Kemudian tentang biaya dan tentang loss, jadi expense dengan loss. Di sini dikatakan bahwa IAI dan IASB tidak membedakan secara tegas antara mana expense, mana loss. Nah, tetapi kerugian atau loss itu merupakan bagian dari definisi yang sama dengan biaya. Tapi FASB sendiri memisahkan antara mana biaya dan mana yang expense, mana biaya dengan mana yang rugi. Nah, rugi di dalam SFHC nomor 6 dikatakan bahwa rugi pertama adalah penurunan ekuitas bersih. Jadi kerugian ini akan menyebabkan ekuitas perusahaan itu menurun. Berarti kan bahwa tidak ada penekanan bahwa di dalam hal yang pertama ini tidak ada penekanan bahwa peristiwanya terjadi atau merubah komponen laporan laba rugi. Yang terubah adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian yang kedua, sifatnya periferal atau insidental. Dia tidak terjadi, tidak merupakan secara berulang, tidak merupakan operasi utama perusahaan. Misalnya, saya punya surat berharga, lalu surat berharga saya tersebut atau katakan dolar, itu karena rupiah mengalami depresiasi atas dolar yang tadinya bernilai saya punya $1.000 dengan nilai perolehan kala itu 15.000, kemudian karena rupiah mengalami depresiasi, $1 sekarang menjadi nilainya menurun, tidak lagi setara dengan 10 juta misalnya, dia turun menjadi hanya 9 juta. Nah, hal tersebut terjadi insidental. Kemudian tidak berhubungan dengan tidak bagian dari biaya selain apa yang disebut dengan biaya, itu adalah loss. Kemudian bukanlah distribusi kepada pemilik atau transaksi yang berkaitan dengan pemilik. Nah, ini yang FASB di SFHC nomor 6. Pertama, karakteristik sumber rugi itu berasal dari hal-hal peristiwa yang periferal sifatnya atau insidental. Tidak ada merupakan transfer non timbal balik, artinya contohnya begini, perusahaan memiliki sebuah gedung, lalu gedung itu kena banjir lalu rusak. Nah, peristiwa tersebut membuat perusahaan harus mengakui terjadinya rugi. Tetapi tidak ada pihak lain selain perusahaan sebagai sebuah entitas yang terlibat di dalam peristiwa banjir tersebut atau peristiwa rusaknya bangunan atau aset perusahaan oleh banjir. Hal yang sama misalnya contohnya adalah ketika perusahaan misalnya pencurian, kebakaran, atau hal-hal yang lain. Nah, yang ketiga, ini terjadi karena adanya penanganan aset atau holding assets. Jadi saya punya aset itu saya tahan, saya simpan saja di dalam perusahaan, tahu-taunya nilainya menurun. Nah, ketika nilainya sudah menurun dan saya harus melaporkan di laporan keuangan, nah, pada saat itu ternyata nilai wajar dulu, nilai perolehan itu lebih tinggi daripada nilai wajar hari ini. Itu yang disebut dengan sumber kerugian itu, karena holding di assets atau penanganan aset. Kemudian karena faktor lingkungan, saya tadi pada peristiwa 2 ada banjir lalu gedung rusak, lalu kemudian diganti oleh asuransi. Nah, penggantian oleh asuransi ternyata juga tidak sesuai dengan nilai wajar atau nilai yang kita anggap nilai wajar, sehingga kita harus mengakuinya lebih rendah. Itu yang memunculkan kerugian juga. Kemudian masalah pengakuan biaya.
Pengakuan biaya ini adalah seberapa harus kita catat biaya tersebut dalam sistem pembukuan kita. Nah, ada dua kriteria plus satu untuk pengakuan adanya biaya. Pertama, sudah terjadinya konsumsi manfaat. Tadi saya contohkan bahan bakar. Nah, saya punya 100 liter bahan bakar di dalam tangki, lalu saya sudah berjalan menuju tujuan sejauh 20 km dan itu mengkonsumsi bahan bakar sebesar 2 liter atau sebanyak 2 liter. Nah, berarti pada saat itu setelah melakukan perjalanan 20 km tersebut, biaya itu sudah cost-nya sudah terkonsumsi dan biaya sudah muncul. Nah, munculnya biaya tersebut atau pengakuan biaya tersebut disebabkan karena adanya konsumsi manfaat. Kemudian juga bisa karena lenyapnya manfaat atau loss or lack of benefits. Dan contoh misalnya begini, saya punya persediaan barang dagangan inventory berupa gula. Gula itu saya taruh di swalayan untuk dijual. Nah, karena saya taruh di ruang terbuka yang memungkinkan terjadinya perubahan wujud gula tersebut yang tadinya 100 kilo, kemudian karena berada di ruang terbuka setelah 1 bulan atau 2 bulan kemudian berkurang dari 1 kilo, maka pada saat itu ada loss, ada pengurangan aset atau munculnya biaya yang disebabkan oleh lenyapnya manfaat atau berkurangnya manfaat, bukan karena konsumsi karena digunakan, tapi ini berkurang manfaatnya. Contoh yang lain adalah aset tetap yang manfaatnya berkurang dengan berjalannya waktu atau berjalannya pemakaian, sehingga kita harus melakukan apresiasi atas aset tetap tersebut. Kemudian ada masalah cost expiration atau berkurangnya cost. Nah, ini kedua kriteria ini itu yang disebut dengan cost expiration, jadi berkurang atau terhabiskannya cost tersebut. Nah, kalau tadi tentang kriteria pengakuan biaya, sekarang kita bagaimana caranya kita harus mengakui biaya tersebut. Karena biaya itu selalu harus dihubungkan dengan pendapatan. Nah, kaidahnya menurut APB, dan ini juga saya yakin relevan dengan siapapun teoris atau apapun lembaga yang lain. Yang pertama adalah harus ada hubungan atau asosiasi sebab dan akibat. Saya menerbitkan atau membelanjakan sejumlah uang dan kemudian dikonsumsi, itu adalah sebab. Nah, pengakuannya haruslah berhubungan dengan sesuatu yang menjadi akibat dari sebab tersebut. Saya belanja atau mengkonsumsi 2 liter bahan bakar. Untuk apa konsumsi bahan bakar tersebut? Katakan untuk kendaraan yang digunakan sebagai pengantar barang dagang atau untuk sebagai distribusi barang dagang. Nah, yang tadi saya konsumsi 2 liter adalah sebabnya untuk tujuan atau akibatnya, yaitu terjadinya penjualan. Harus ada hubungan asosiasi sebab akibat. Nah, bagaimana kalau tidak ada hubungan sebab akibat yang langsung bisa kita atribusikan atau kita kaitkan? Misalnya gini, di kantor ada seorang pegawai, karena kan pekerjaannya setiap hari itu hanya menyajikan minum bagi direksi, atau kita akan cleaning service misalnya.
Nah, apakah ada hubungan sebab akibat yang jelas antara pekerjaan para karyawan kita yang mengurus kantor tersebut dengan pendapatan? Nah, atau contoh lain misalnya biaya gaji akuntan misalnya. Perusahaan punya seorang akuntan, dan akuntan itu digaji untuk melakukan pencatatan atau menjalankan sistem informasi akuntansi. Pertanyaannya, apakah ada hubungan langsung sebab akibat antara akuntan dengan pendapatan perusahaan? Nah, karena tidak ada, maka kita tetap bisa mengakui biaya tersebut dengan menggunakan alokasi yang sistematis atau rasional. Misalnya alokasi tersebut dihubungkan dengan periode terjadinya. Kemudian yang ketiga adalah pembebanan secara arbiter. Arbiter ini artinya berdasarkan kebijakan yang dimiliki oleh perusahaan saja. Ini kita lihat di bagian belakang. Dan nanti di halaman 425 nanti kita lihat. Nah, masalah pertama tadi adalah konsep penandingan atau basis asosiasi. Nah, kalau Anda lihat laporan laba rugi, maka Anda akan bisa bayangkan bahwa yang paling atas itu adalah pendapatan atau penjualan, lalu penjualan dikurangi dengan cost barang terjual atau cost of goods sold. Nah, lalu kita dapat laba kotor. Nah, sebenarnya pada saat Anda menyusun itu, menandingkan antara pendapatan atau penjualan dengan COGS, itu saat itu sebenarnya Anda sedang melakukan pembebanan dengan cara menandingkan atau asosiasi antara biaya dengan pendapatan yang dihasilkan oleh biaya tersebut. Jadi pendapatan adalah penjualan barang dagang, lalu biayanya apa? Biayanya adalah COGS. COGS itu adalah konsep, sebenarnya adalah biaya cost dari barang yang sudah kita jual atau yang barang yang sudah kita produksi lalu kemudian kita jual. Itu adalah konsep penandingan yang paling tegas yang ada di dalam akuntansi. Nah, pertanyaannya, kapan kita harus melakukan pengakuan biaya? Pertama adalah ketika adanya hubungan dengan pendapatan, dan hubungan ini jelas seperti tadi antara penjualan dengan COGS, itu hubungannya sangat jelas. Saya mau membuat kuenya berasal diolah dari tepung, dari telur, kemudian mentega dan lain-lain, ditambah dengan tenaga kerja, ditambah dengan BOP. Nah, saya menghasilkan cost. Nah, kemudian barang itu katakan seluruhnya terjual dengan nilai cost produksi katakan 10.000, seluruhnya terjual. Maka ketika dia terjual itu adalah biaya. Nah, harga jualnya katakan 12.000, itu adalah pendapatan ditandingkan dengan biaya yang memperoleh pendapatan. Sehingga nanti didapat laba kotor sebesar 2.000. Nah, jadi saat pengakuan biaya adalah saat ada hubungan dengan pendapatan. Kemudian yang kedua adalah diakui pada periode yang sama dengan periode diakuinya pendapatan. Ini berlaku terutama kalau kita susah untuk menemukan hubungan antara pendapatan dengan biaya yang terjadi. Misalnya gini, ada biaya iklan. Biaya iklan itu adalah untuk iklan yang tayang selama 100 kali tayang selama 1 tahun. Nah, kontrak iklan kita itu dibuat pada bulan Oktober untuk mengantisipasi adanya penjualan di masa liburan akhir tahun. Nah, 100 kali tayang itu biaya iklannya adalah 100 juta katakan. Nah, sampai akhir tahun ternyata setelah bulan November dan Desember tayang, baru yang terlaku penayangan baru setara dengan 30 kali tayang, berarti kan 30 juta. Nah, bagaimana ini? Kontrak kita adalah 100 juta dan sudah dibayar lunas gitu. Apakah kita akan membayar sebesar 100 juta atau
tetap mengakui hanya sebesar yang sudah dibelanjakan pada periode tersebut. Nah, untuk kasus ini, yang relevan adalah atau yang lebih tepat adalah mengakui biaya sebanyak biaya yang sudah dibelanjakan pada periode yang sama tersebut. Artinya kalau sampai akhir tahun dari 100 kali tayang baru tayang 30 dan 30 itu setara dengan 30 juta rupiah, maka yang jadi biaya dan yang harus diakui sebagai biaya adalah yang 30 juta tersebut. Kemudian yang ketiga, penandingan bisa dilakukan saat penandingan adalah adanya kelayakan secara ekonomik untuk melakukan penandingan tersebut. Nah, penandingan harus saat pengakuan adalah ketika penandingan didasarkan pada adanya kelayakan ekonomik. Kemudian yang keempat, penandingan tidak berarti dia mengkompensasi. Mengkompensasi di sini artinya ketika kita menandingkan pendapatan dengan biaya, ketika kita mengakui biaya bukan berarti kita langsung mengurangkan dengan pendapatan. Misalnya tadi pendapatan atau penjualan 1.000, lalu kemudian ada biaya angkut 300. Nah, berapa pendapatan kita? Pendapatan kita tetap 1.000, biaya angkut tetap 300. Kita tidak boleh mengakui net pendapatan itu 700. Itu maksudnya bahwa menandingkan bukanlah berarti mengkompensasi. Kemudian masalah asosiasi sebab akibat. Asosiasi sebab akibat ini adalah kondisi yang sangat ideal atau kondisi ideal seharusnya untuk pembebanan biaya. Syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa setiap komponen dari cost itu harus dapat ditelusuri atau dilekatkan pada produk. Misalnya cost perolehan cost sehubungan dengan pembuatan kursi. Nah, apa yang ada pada kursi tersebut? Ada kayu, ada cat, ada paku, ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya tenaga kerja tidak langsung, ada biaya-biaya lain yang sifatnya BOP yang bisa dibebankan pada aset tersebut. Nah, maka hubungan sebab akibat antara biaya dengan penjual biaya untuk atau cost untuk menghasilkan kursi dengan akibatnya berupa penjualan kursi itu semuanya dapat dicek atau dilekat pada produk tersebut. Ini baru bisa disebut adanya penandingan langsung antara pendapatan dengan biaya. Misalnya untuk jasa, misalnya untuk jasa pengantaran penumpang, maka biaya yang relevan atau biaya yang bukan biaya relevan dalam konteks akuntansi manajemen, tapi asosiasi hubungan sebab akibatnya adalah pendapatan dari pengantaran penumpang dengan biaya bahan bakar atau biaya transport untuk mengantarkan orang tersebut. Ada beberapa masalah di sini. Pertama, identifikasi cost produk. Ini di akuntansi biaya atau cost accounting ini Anda mungkin sudah belajar bagaimana kita mengaitkan antara sebuah produk yang sudah jadi dengan cost yang sehubungan dengan produk tersebut. Misalnya ada biaya yang dinikmati lebih dari satu unit satu produk, katakan begitu. Yang mana yang merupakan bagian produk A dan mana merupakan bagian produk B. Misalnya ya biaya mandor. Kemudian penandingan produk juga berhubungan dengan produk usaha atau musiman. Kita atau barang rusak juga yang ketiga ini, misalnya dalam memproduksi barang, suatu saat barang itu kan tidak terjual atau tidak langsung terjual sehingga lama-kelamaan usang. Nah, bagaimana kita menandingkan cost atas barang atau produk yang sudah usang ini dengan pendapatannya. Yang ketiga adalah barang rusak. Dalam proses produksi bisa jadi barang itu rusak.
lalu barang yang rusak tersebut ada cost-nya. Nah, bagaimana cost-nya ini ditandingkan. Kemudian bagaimana mengidentifikasi cost non produk. Dia terjadi biaya, tapi biayanya ini tidak berhubungan langsung dengan produk. Misalnya biaya untuk riset dan pengembangan produk. Nah, produknya belum ada, tapi risetnya sudah sedang dikembangkan. Nah, bagaimana nanti kita mengidentifikasi cost non produk ini, apakah dia inventoriable atau tidak. Kemudian ada anticipated cost, misalnya untuk biaya after sales, apakah kita sudah harus akui atau tidak. Kita jual barang lalu beri garansi, bahwa jika barangnya rusak akan kita ganti. Bagaimana kemudian kita mengakuinya. Kemudian imputasi pendapatan. Di sini oleh Sodiono dikatakan bahwa pendapatan itu bisa ditunda jika ada sebagian dari cost yang belum terjadi pada pendapatan telah terrealisasi. Maka sebagian dari pendapatan harus ditunda pengakuannya untuk mengimbangi bagian cost yang belum terjadi tersebut. Jadi konsepnya pendapatan sudah diakui, tetapi biaya itu belum selesai seluruhnya. Seharusnya kita bandingkan biaya dengan pendapatan. Seharusnya biaya terjadi dulu, selesai biayanya baru terjadi pendapatan. Nah, boleh tidak kita impute, kita impute itu artinya menghentikan dulu pengakuan pendapatan sebelum seluruh biaya itu terjadi. Nah, untuk alokasi yang sistematik dan rasional, ini yang menjadi masalah karena tidak mudah untuk melekatkan biaya atau menghubungkan biaya dengan produk. Nah, oleh karena itu yang paling ideal adalah hubungan sebab akibat. Nah, untuk ini, jika itu tidak bisa terjadi, maka kita harus lakukan alokasi yang sistematik. Nah, sehingga alokasi sistematik ini hanyalah alternatif. Ada beberapa argumen yang membenarkan penggunaan alokasi sistematik dan rasional ini. Pertama, bahwa hubungannya ada walau tidak langsung. Misalnya seperti yang saya contohkan tadi, ada cleaning service di kantor. Apakah hubungannya dengan pendapatan? Kalau kita cari-cari mungkin ada, tetapi hubungannya tidak langsung. Apakah ada hubungan antara biaya gaji akuntan dengan pendapatan perusahaan? Ya, langsung tidak, tapi tidak langsung mungkin ada, seperti itu. Nah, sehingga karena itu sulit mencari asosiasi hubungan secara fisik, secara langsung, tapi ditunda juga tidak ada gunanya, toh sudah dibayar gajinya, gaji mereka. Nah, kemudian biaya itu sifatnya reguler. Nah, kalau reguler, kita tahu bahwa setiap bulan kita gaji cleaning service, setiap bulan kita gaji akuntan, setiap bulan kita gaji bagian hukum perusahaan misalnya, maka tidak apa-apa kalau kita alokasikan secara sistematik. Nah, kemudian karena tiap bulan kita bayar, maka seharusnya setelah 12 bulan, maka kita cukup dalam satu periode akuntansi atau satu siklus akuntansi, sehingga ya harus kita bebankan dengan pendapatan yang terjadi di periode tersebut. Nah, ini contoh dari gambar di halaman 419 gambar 9.2. Ini biaya produk tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Kemudian terjadi biaya non-produk tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Ada dua panel, panel A, panel B. Panel A yang tepat tanding, artinya matching, perfectly match. Yang kalau ini salah tanding, tidak tepat. Contohnya gini, Anda perhatikan di sini yang tepat tanding itu adalah bahwa di tahun pertama yang ditandingkan adalah biaya produk dalam jumlah atau masa yang sama dengan biaya non-produk. Artinya kalau ini 5 bulan, maka ini dari bulan Agustus sampai Desember. Maka ini juga dari Agustus sampai Desember.
Tapi kalau ini dari Agustus sampai Desember, sementara ini dari Januari sampai Desember, maka ini salah tanding namanya. Nah, yang tepat tanding itu misalnya di sini juga, ini kan biayanya sepanjangnya segini tadi, kemudian digeser kembali. Terjadinya itu mulai dari Desember, Agustus di sini sampai Juli, katakan begitu. Maka penandingannya juga adalah untuk biaya non produk adalah juga dari Agustus sampai dengan Juli. Nanti lanjut lagi seperti itu, Agustus, Juli, Agustus, Juli, Agustus, Juli. Nah, dia setanding, atas dengan bawah sama-sama sewarna. Nah, berbeda kalau yang di sini, ini tidak lagi satu hal yang sama. Ini bagian yang ini adalah biaya yang terjadi di tahun pertama di sini. Tapi dibebankan dengan di tahun kedua, ditandingkan dengan biaya non produk tahun kedua ini dibebankan di sini. Sehingga itu tidak tepat tanding untuk kegiatan gitu. Untuk rupiah bisa jadi sama. Jadi kalau misalnya konsepnya ini memang betul-betul sama, ini 1000, 1000, 1000, 1000, ini 700, 700, 700, 700 setiap tahun, maka tidak akan masalah gitu. Kalau kita salah tanding. Tapi karena ini tidak mungkin untuk sama, maka kita akan kemungkinan salah tanding kalau terjadi mismatch gitu. Kalau kita tidak menghubungkan dengan periodenya. Kemudian masalah yang berkaitan dengan alokasi sistematis, adanya penangguhan atau alokasi antar periode, adanya cost yang bergabung atau joint cost, dan cost bersama. Di akuntansi biaya ini adalah belajar mana yang joint cost, mana yang common cost. Kemudian jangan sampai menjadi sarana untuk membuat laba itu menjadi tumbuh secara mengesankan, rata, stabil terus pertumbuhannya, sehingga pendekatan non alokasi inilah yang menjadi alternatif untuk pengakuannya. Kemudian masalah penangguhan kos yang tadi di sini dibahas, penangguhan bisa masalah penangguhan kos ini juga bisa dilakukan tidak hanya antar objek tapi juga antar periode. Nah, misalnya di sini contohnya ya. Di dalam buku dikatakan bahwa semua kos merupakan beban tangguhan. Artinya saya beli mesin nilainya 100 juta rupiah. Kosnya 100 juta rupiah. Berapa biayanya yang harus dibebankan di tahun pertama? Tentu sesuai dengan pemakaian yang sudah terjadi di tahun pertama. Nah, disebut dengan deferred charges atau beban tangguhan karena 100 juta tersebut tidak langsung kita bebankan pada tahun aset itu dibeli, tapi kita tunda sampai aset tersebut nilainya menurun atau ada konsumsi atas biaya yang terjadi, aset yang terjadi. Ini contoh kos bergabung dengan kos bersama. Di dalam buku itu tidak ada gambarnya, tetapi ini bisa diberikan gambar oleh Suwardono. Kos bergabung itu misalnya untuk kegiatan contoh di sini misalnya alkohol atau nira. Nah, misalnya saya memproduksi air nira kalau Anda tahu. Nah, nira tersebut bisa dipisahkan dua. Yang pertama jadi gula brown sugar. Yang kedua tetap menjadi saka, gula merah tersebut. Nah, sampai satu titik tertentu, keduanya menikmati biaya yang sama, kegiatannya sama, tapi ketika diproses lebih lanjut mereka ada split point-nya, ada titik pisahnya. Nah, kalau kos bersama ini dua objek ini memang berbeda tetapi menikmati aktivitas yang bersama, lalu kemudian
menjadi dua objek yang berbeda. Ada pendapat dari Arthur Thomas tahun 87 bahwa dia mengatakan bahwa alokasi hanya dapat dipertahankan bila tiga karakteristik ini dipenuhi. Pertama, ada ketertambahan atau additivity. Artinya seluruh biaya-biaya yang terjadi itu bisa ditambahkan dan dapat dihitung lagi menjadi total sebelum terjadinya alokasi. Misalnya ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung, harus BOP. Nah, ketiga-tiganya itu kan kita tambahkan menjadi sebuah biaya produk. Nah, total jumlah alokasian yang kalau kita ini contohnya alokasi bisa dilakukan kalau kita bisa menggunggung lagi, menghitung lagi, memisahkan lagi menjadi total sebelum menjadi alokasi. Itu pendapat yang pertama, alokasi menurut yang pertama. Kemudian ketidakraguan bahwa metode alokasi harus unik dan jelas untuk tiap tujuan. Tidak boleh satu metode untuk semua aktivitas. Kemudian bisa dipertahankan. Penentu kebijakan harus dapat mempertahankan argumen yang meyakinkan bahwa pilihannya unik dan lebih baik dibandingkan alternatif yang lain. Nah, argumen Thomas ini tidak mendapat dukungan sepenuhnya dari orang, sehingga ada yang menentang argumennya. Anda bisa lihat di sini. Kemudian lanjut, jadi pembebanan secara arbitrar tadi kan direct allocation, kemudian alokasi sistematis, dan terakhir setelah itu pembebanan arbitrar. Arbiter artinya mana suka. Gitu. Mana suka ini bukan berarti sesuka-suka saya, gitu, tapi adalah sesuai dengan kebijakan yang dimiliki oleh perusahaan. Disebabkan adalah sasarannya itu ada di sana bahwa basis sebab akibat atau alokasi sistematik tidak bisa ditentukan. Jadi untuk pengakuan menggunakan metode 1 tidak bisa, metode 2 tidak bisa. Kemudian ditangguhkan juga tidaklah layak. Untuk alasan kepraktisan itu lebih baik untuk segera dibebankan, dan tapi bukan merupakan rugi. Itu syarat arbiter. Kemudian untuk penandian dan penyajian biaya, ini ada gambar di layar Anda, diambil dari halaman 426 gambar 93. Bahan baku tenaga kerja overhead itu menjadi produk kemudian menjadi barang jadi, kemudian barang jadi dioper ke sini, ada pendapatan yang timbul, lalu ada matching pendapatan dengan biaya berdasarkan produk. Kemudian ada pembebanan biaya berdasarkan periodenya, misalnya biaya pemasaran. Kemudian ada contoh lain, period matching itu adalah biaya, dan yang arbitrary misalnya biaya-biaya lain-lain yang sifatnya arbitrary. Seluruhnya menjadi komponen biaya perusahaan pada tersebut. Kemudian masalah penandingan pos-pos tertentu, pertama untuk inventory misalnya mana aliran cost yang lebih tepat. LIFO, FIFO, identifikasi khusus atau yang mana. Kemudian untuk fasilitas fisik, bagaimana dengan makna depresiasi sebenarnya? Depresiasi itu biaya atau bukan? Jadi kalau disebut biaya, kenapa tidak ada uang yang harus keluar dari kantong perusahaan? Kemudian untuk tanah apakah juga harus didepresiasi? Kalau aset fisik yang selain tanah didepresiasi, mengapa tanah tidak? Kalau sumber alam, apakah juga harus dibebankan biayanya?
Karena misalnya saya punya tambang batu baranya saya ambil, nah berapa yang harus dibebankan sebagai biaya. Kemudian dengan aset tak berwujud, apakah harus diamortisasi dan bagaimana cara mengamortisasinya. Ini metode asosiasi untuk sediaan. Intinya adalah ketika kita menelusuri sediaan ini, aliran cost-nya, yang kita telusuri adalah aliran cost-nya. Kita punya barang 10 dan punya waktu pembelian berbeda-beda, harganya juga berbeda-beda. Nah, di akhir periode barang yang 10 tadi hanya tersisa 3. Berarti yang 3 ini kita harus kalau itu bisa dihitung dikaitkan secara langsung identifikasi khusus, maka kita bisa tahu yang 3 ini yang tersisa itu berasal dari pembelian yang mana, pada tanggal berapa, dengan harga berapa, sehingga cost-nya hari ini itu berapa. Dan yang 7 lain kita tentukan berapa cost barang terjualnya. Nah, masalahnya tidak sesederhana itu karena tidak seluruh sediaan bisa diidentifikasi secara khusus. Sehingga ada berbagai metode yang di dalam akuntansi kita sudah pernah kenal. Kemudian beberapa istilah di sini saya kira tidak terlalu penting. Kemudian masalah depresiasi. Nah, biaya muncul dari depresi atas pemanfaatan aset atau fasilitas fisik itu harus dibebankan karena dianggap sudah kita ambil manfaatnya menjadi biaya periodik tersebut. Saya punya mobil tahun ini saja misalnya itu sudah saya pakai 10.000 km. Maka yang saya sudah ambil manfaatnya itu adalah 10.000 km dari katakan 1 juta kilometer nilai ekonomis mobil tersebut. Itu sudah menjadi biaya pada periode tersebut. Bagaimana saya mau atau akuntan untuk melakukan perhitungan biaya ya atas dasar judgement mereka dan menggunakan alokasi yang secara sistematis atau rasional. Makna lain dari depresiasi Anda bisa baca di sini dan hati-hati, maksudnya di sini adalah Anda harus berhati-hati memaknai depresiasi itu bukanlah akumulasi dana, bukanlah pemulihan investasi, hanyalah merupakan proses penilaian penurunan nilai ekonomi. Nah, untuk tanah, ini adalah alasan mengapa tanah itu tidak bisa didepresiasi. Untuk akuntansinya Anda harus lihat standar mana yang relevan hari ini. Kemudian untuk aset tidak berwujud, ini juga dijelaskan di sini. Baik, saya kira itu kuliah kita hari ini. Semoga Anda bisa melengkapi penjelasan saya dengan bagian Anda yang lain. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat bagi Anda dan bagi juga saya secara pribadi. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.